Oke, Bu Eliza mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih banyak yang belum join ya. Yang join baru 44 siswa. Gak ada yang barengan juga. Oke. Yang memungkinkan open cam, silakan di open cam ya, nak. Dan silakan nanti jika memang tidak memungkinkan, yang penting bisa melakukan reaksi melalui komen atau chat boleh juga. Oke, jadi izinkan Bu Eliza memulai persiapan TKA PKK pertama kali ini ya. Jadi nanti Bu Eliza akan memberikan gambaran dulu terkait PKK dan yang akan dipelajari itu apa saja. Kemudian Bu Eliza juga akan meminta pendapat kalian terkait beberapa materi yang sebetulnya kalau di perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang sudah rilis kan ada mapel pendukung ya. Sedangkan PKK ini sebagai apa? Kemudian apakah ada ekspansi atau tambahan materi dengan pendukung studi program studi lainnya seperti itu. Oke. Nah, PKK dengan yang kalian pelajari sebelumnya dengan yang saat ini itu hampir sama tapi tetap berbeda. Jadi kalau di PKK untuk TKA ini kita mengukur kemampuan kalian dalam menganalisa dan memecahkan masalah. Jadi kebanyakan studi kasus yang keluar itu nanti akan berdasarkan ada sebuah studi kasus, kemudian kalian harus memecahkan atau memberikan solusi terkait masalah yang ada. Nah, soalnya itu berupa apa saja? Mungkin hampir sama dengan mapel lainnya ya. Nanti akan ada pilihan ganda, kemudian ada benar salah, kemudian ada memilih beberapa jawaban. Contoh soalnya cukup sekompleks itu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri sudah ada beberapa contoh soalnya, cuman memang belum banyak. Nah, nanti akan diberikan sebanyak-banyaknya karena PKK ini cukup tricky juga ya, karena dilaksanakan hanya terutama untuk SMK, satu-satunya dan wajib untuk SMK itu. Nah, ini ya peraturannya. Jadi PKK itu kalau matematika, bahasa-bahasa itu kan dia wajib ya, memang mapel wajib. Nah, kalau PKK ini posisinya untuk SMK juga wajib satu-satunya. Nilai di poin ketiga ya. Jadi kalau di poin pertama kan sudah dirilis, nanti Bu Elza bisa berikan linknya terkait peraturan lengkapnya itu seperti apa. Nah untuk PKK ini dia adalah mata pelajaran pendukung untuk SMK atau MAK gitu. Nah kemudian bagi anak-anak banyak nggak atau ada nggak yang pengen kuliah di non teknikal atau mungkin ke bisnis digital dan lain sebagainya? Kira-kira ada nggak, nak? Mungkin bisa memberikan reaksi pada Zoom ini jika ada ke bisnis digital atau ke ekonomi atau pengen ke manajemen. Ada nggak ya kira-kira? Ada ya. Oke, Naila, oh sudah masuk. Oke, saya Arga, Fahri. Mungkin yang lain ada lagi? Nah, Bella juga pengen tahu nih sebetulnya berapa banyak siswa yang pengen diserempetkan sedikit atau ditambahkan materinya ke arah ekonomi. Jadi selain PKK, sebenarnya tidak begitu jauh irisannya dengan PKK dan ekonomi. Jadi Bu Elsa rencananya nanti hari ini Bu Elsa kan juga share kuesioner sederhana gitu ya. Jadi Bu El pengen tahu apakah ada siswa yang ingin masuk di non-teknikal tapi lebih ke bisnis dan ekonomi karena sudah tertera jelas di peraturan itu. Ada mapel pendukungnya yaitu ekonomi. Jadi selain PKK untuk SMK, kemudian kalau pengen masuk ke prodi yang jelas-jelas ke bisnis digital, ekonomi, dan lain sebagainya, dia harus menguasai mapel ekonomi. Oke, boleh saya lanjut. Nah, untuk level di tingkat PKK yang diajarkan, itu ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Jadi mengenali konsep-konsep dasar, nanti akan Bu Elza beritahu atau sharing juga apa saja. Fani. Oke. Apa saja yang akan kita pelajari selama 8 kali pertemuan ke depan. Nah, materi yang diujikan kurang lebih ada seperti ini, nak, polanya. Ada 9, ini sudah Bu Elisa breakdown ya. Kalau secara di teori yang dituliskan hanya produksi, distribusi, analisa, dan haki. Proposal keuangan gitu dia bilangnya, proposal keuangan dan haki.
Nah, ini Bella sudah jabarkan dan Bella sudah bagi ya dalam beberapa kali pertemuan. Jadi nanti kita akan mempelajari kegiatan produksi, distribusi, pemasarannya seperti apa. Pemasaran itu terkait strateginya juga. Kemudian pengelolaannya seperti apa. Jadi harus mengetahui manajemen keseharian operasional sebuah bisnis itu seperti apa. Kemudian juga harus tahu mengenai terkait peluang usaha. Bagaimana bisa menciptakan sebuah peluang usaha itu seperti apa. Kemudian menyusun proposal. Nah, ini tidak tidak hanya kalau di soal kan kita tidak diminta untuk menyusun ya, yang jelas. Tapi kita memberikan solusi. Jika ada masalah si CEO seperti ini, harusnya seperti apa SWOT-nya atau BMC-nya dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus bisa menghitung biaya produksi. Jadi tetap harus ada hitung-hitungannya terkait biaya, kemudian laporan keuangannya. Nah, ini juga nyerempet ke ekonomi ya, karena ada arus kas. Kemudian yang terakhir kita mempelajari tentang HQ. Nah, ini 8 kali pertemuan nanti, nak. Kurang lebih rancangannya bisa akan seperti ini ya. Jadi akan pembahasannya yang terakhir nanti simulasi ujian. Bel akan berikan soal sebanyak-banyaknya agar kalian peka terhadap, oh kalau jawaban seperti ini, kalau ada soal seperti ini, jawabannya seperti ini. Oke, nah pada pertemuan pertama dan kedua untuk minggu depan, eh, judul materinya atau topik yang menjadi pembahasan kita adalah landasan dasar usaha dan produk. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu El tadi ya menjelaskan konsepnya seperti apa, levelnya, kemudian intinya adalah setelah ini kita akan mengetahui cara mengidentifikasi ide bisnis, kemudian menganalisis pasar dan menentukan kelayakan sebuah peluang usaha. Jadi belum kelayakan usaha, tapi peluang usahanya itu sendiri. Nah, sebelum ke soal-soal, Bu Eliza akan memberikan konsep dulu atau pemahamannya dulu ya. Jadi kalau ide bisnis itu kan terkait konsepnya adalah ide bisnis terbaik itu lahir dari pemecahan masalah atau kebutuhan dari seseorang atau banyak kalayak. Nah, konsep intinya, konsep inti kedua itu adalah setiap bisnis yang sukses berawal dari satu hal. Bisa menjawab masalahnya apa dan kenapa kita harus menyelesaikan masalah itu. Karena orang itu pasti setiap orang kayak kita nih males ya, yang dulu sering BL sampaikan. Kita itu kalau misalnya beberapa startup itu lahir karena apa? Contoh Shopee. Shopee lahir karena apa? Karena banyak orang yang malas atau orang yang banyak memiliki kesibukan yang cukup padat. Mereka nggak sempat belanja di luar, mereka nggak sempat beli makan dan lain sebagainya. Gojek pun juga karena ada beberapa masalah yang harus disolusikan. Contohnya tidak punya motor, mobil, tidak bisa naik motor, tidak bisa naik mobil, tidak sempat beli makan, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi kalau ide bisnis itu intinya dia lahir karena yang perlu dinot adalah masalah atau kebutuhan orang lain atau beberapa orang yang memang membutuhkan. Kemudian selanjutnya terkait ide dan peluang. Ini versus ya. Masih bedanya ide dan peluang usaha. Jadi, kalau sebuah ide bisnis itu gagasan awal yang belum teruji. Jadi kayak asbun aja gitu, asal-asal ngomong ya. Kalian punya, Bu, saya punya ide membuat tambal ban online gitu ya dulu rame-ramenya kalian ya. Kemudian punya ide usaha membuat itu ya tray food yang kayak punyanya Haus, tapi modelnya model-model yang lain. Atau Bu, saya punya usaha meronce atau yang sekarang make cream dan lain sebagainya. Nah, tapi itu semua belum teruji, cuma asbun aja, oh kayak punya ide nih, tapi belum tahu di depannya gimana. Nah, sedangkan peluang usaha itu adalah sebuah ide yang sudah melalui proses analisa dan terbukti memiliki potensi untuk berhasil. Kenapa bisa diujinya seperti apa? Nah, kita nanti akan melakukan beberapa analisa terkait kelayakan ya, kelayakan calon ide itu sendiri. Nah, sumber ide itu dari mana saja? Sumber ide itu datangnya banyak sumber ya, dari masalah yang dihadapi sehari-hari, atau dari hobi atau minat pribadi, atau juga tren yang sedang ramai saat ini. Misal tren sekarang ternyata kok geser antara dulu yang sering beli baru, ternyata sekarang thrift itu rame.
Nah, jadi sebenarnya bukan karena masalah kita pengen beli bajunya, tapi karena tren di gaya hidup masyarakat itu sudah berubah. Dulu orang itu nggak mau beli bekas-bekas. Sekarang trennya beli dari sepatu, baju, motor, mobil, itu sudah mulai bergeser. Jadi kita harus mengikuti itu. Nah, sumber-sumber ide itu contohnya ada dari tiga ini. Nah, caranya gimana? Nah, yang jelas ada beberapa langkah mudah ya, ini contohnya. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Nanti kalau di soal kita bisa coba ya. Jadi bisa mengamati lingkungan sekitar kita, apa yang sering dikeluhkan di sekitar kita. Mungkin kalau di angkatan ini hampir semua kelas bel ajar ya, ada beberapa di yang ya, enggak ya. Seperti halnya design thinking, jadi kita melakukan analisa terkait keluhan orang itu apa saja. Mereka punya masalah apa. Nah, jadikan masalah orang lain itu peluang kita. Oh iya, ternyata belum ada ya yang punya ide untuk misalnya di kantin sekolah, ternyata antrinya masih panjang. Ini nggak ada ya yang punya ide buat bikin aplikasinya, mungkin biar nggak antri gitu ya. Nah, kemudian contohnya, apa sih yang bikin hidup kamu sulit saat ini gitu ya. Contohnya sulit mencari tempat cas saat di luar. Atau ketika antri panjang, HP-nya mati, wah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, itu menjadi sebuah ide masalah juga. Kemudian cara mengidentifikasi peluang. Sudah ada masalah nih, kemudian ubah masalah itu jadi ide bisnis. Contoh, masalah yang ada di sekitar kita, di sekolah kita ya. Banyak sampah botol plastik nih di sekolah kita, walaupun eco-friendly ya, tapi tetap masih ada beberapa yang beli air minum kemasan botol. Nah, ide bisnisnya apa? Mungkin bisa digunakan sampah botol itu tadi diolah menjadi kerajinan tangan dari botol plastik atau daur ulang. Nah, selanjutnya adalah menganalisa pasar. Setelah ide ditemukan, kemudian yang pertama adalah lakukan analisis pasar. Jadi analisis pasar ini adalah proses untuk memahami siapa calon pelanggan kita dan siapa pesaing kita. Mungkin dulu pernah juga ini angkatan ini. Kita belajar mencari tahu siapa ya yang akan kita target menjadi pelanggan kita dan pesaing kompetitor kita siapa aja. Caranya gimana? Tentukan dulu kalian jualannya apa. Misal jasa. Nah, kalau di pertanyaan biasanya ada studi kasus. Misal si A itu memiliki usaha baju warna pink dan bajunya itu ukuran L dan XL misalnya. Kira-kira targetnya siapa? Usianya berapa? Nah, hal seperti ini biasanya ditanyakan di soal. Untuk bukunya sendiri, nah oh ya terkait buku ya. Untuk buku sendiri, Bu Eliza masih banyak yang digunakan ya, tapi belum khusus untuk TKA karena di Indonesia sendiri masih minim. Hanya ada satu, namanya Express Erlangga dan itu Bu Eliza belum dapat juga. Nah, Bu Eliza baru nyoba pre-order karena harus apa ya kayak jadi satu dan pesannya itu dalam jumlah banyak. Nanti Bu Eliza akan kabari jika buku itu terrealisasi. Jadi saat ini kita menggunakan pegangan ini dan dari kisi-kisi dari pemerintah. Kemudian yang kedua, cara menganalisa pesaingnya. Cari tahu dulu siapa yang menawarkan produk atau jasa serupa, kemudian kelebihannya mereka apa, kekurangannya mereka apa, seperti itu. Dan kalian harus memiliki satu unique value yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, yang ketiga adalah setelah ada ide, kemudian ada peluang, kemudian kita menganalisa kelayakan usaha. Ide tadi apakah layak untuk dijalankan atau tidak? Langkah-langkahnya seperti apa? Seperti melakukan kelayakan pasar. Jadi ada tiga biasanya dinilai kelayakan itu. Kelayakan pasar, kelayakan teknis, dan kelayakan finansial. Kelayakan pasar contohnya, contoh pertanyaannya ya, apakah sudah cukup banyak calon pelanggan yang dimiliki? Apakah produk Anda memiliki keunikan yang bisa membedakan dari pesaing? Jadi kalau pasar ini benar-benar target-target dan kompetitor seperti yang tadi dibahas sebelumnya. Kemudian kelayakan teknis. Teknis itu berupa alat, kemudian bahan yang dibutuhkan. Jadi operasional yang berjalan itu masuk di uji coba atau kelayakan teknis. Kalau finansial ya pastinya terkait semua urusan keuangan, modal, dan lain sebagainya. Laba, potensinya apakah akan laba apa nanti kalau minus apa eh, potensi laba, nah itu masuk di kelayakan finansial. Nah, untuk pengertian secara teorinya, itu seperti ini. Kelayakan pasar itu menilai apakah ada permintaan dari konsumen untuk produk kita. Ternyata kita punya ide bagus tuh. Kayak misalnya,
membuat layang-layang dalam ukuran 1 meter misalnya ya. Nah, tapi dengan ide yang wah dan fantastik itu, apakah kira-kira orang itu pengen produk kita? Ternyata nggak ada. Nah, berarti kan tidak layak secara pasarnya. Kemudian kelihatan teknis, menilai apakah produk atau layanan bisa dibuat atau dijalankan. Bahan bakunya, misalnya kita membuat keripik dari gedebok pisang. Apakah gedebok pisang itu selamanya akan ada? Atau mungkin contoh membuat dari durian misalnya ya. Bahan bakunya durian. Apakah durian itu tidak musiman? Apakah pasti ada walaupun dia musiman tapi bisa menjamin ketersediaannya selalu ada? Nah, itu masuk di kelayakan teknis. Kemudian kalau kelayakan finansial itu adalah apakah modal kamu cukup, biaya produksinya sudah dihitung, harga jualnya sudah dihitung, potensi labanya sudah dihitung, seperti itu. Terus proyeksi ke depannya, oh tahun ini harga jualnya sekian, labaku tahun ini sekian. Harus punya target dan perhitungan. Kemudian kelayakan manajemen, menilai apakah tim kamu sudah cukup untuk menjalankan bisnis kamu saat ini, misalnya dari kalau jualan keripik gitu ya, dari produksi, dari cari bahan-bahannya, produksi, packaging, sampai ke penjualan, apakah sudah cukup? Nah, itu juga harus diperhitungkan melalui kelayakan manajemen. Nah, Bu Elisa tanya dulu, nak, apakah kalian sudah mengerjakan pretestnya? Tadi Bu lihat sih hanya beberapa ya. Apakah sudah mengerjakan pretest? Banyak yang belum ya. Tadi yang sudah mengerjakan itu kalau tidak salah coba Bu lihat dulu. Hanya ada 8 siswa yang sudah. Oke, nah boleh saya berikan waktu sebentar ya. Hanya ada 10 soal di situ. Dan silakan kalian isi sebisa kalian. Nggak usah pakai GPT dan lain sebagainya. Pokoknya dibaca, kalian klik aja. Jadi Bu Elisa tahu untuk di topik pertama ini Bu Elisa akan seperti apa. Karena di pertama ini baru pretest sekarang dan banyak yang belum mengerjakan ya. Jadi tolong nak di pertemuan selanjutnya sebelum hari H atau pagi silakan dicek ya. Pasti sudah ada pretest di setiap topik. Kalau minggu depan nggak ada karena masih dalam satu topik yang sama. Tapi nanti Bu Elisa akan share lagi ya jika ada pretest. Oke, silakan dikerjakan dulu nak. Bisa buka LMS. Kemudian di situ ada pretest pertemuan satu. Ini masih hanya 8 siswa. Ada Haidar, Brilian, Hafiz, Haikal, Azakral, Wahyu, Galuh, Gilbert yang baru mengerjakan. Silakan mungkin bisa dikerjakan dulu. LS bisa mengakses ya, nak ya? Oke, oke, sudah mulai bertambah. Yang isi, silakan yang belum mengisi segera mengerjakan pretestnya dulu sebentar. Oke, baru naik 5. Yang lain bisa mengakses sekarang enggak nih? Tolong dijawab di WA ya, di chat ya. Kalau misal nggak bisa mengerjakan, entah karena ada pekerjaan dan lain sebagainya. Bisa, oke. Ini baru naik 5, Bu Elisa tunggu 5 menit lagi ya. Setelah ini kita akan membahas latihan soal. Nah, latihan soalnya juga sudah upload di LMS. Silakan bisa di-download dulu sambil nanti kita pembahasan per masing-masing soalnya.
Oke, mulai banyak yang sudah. Kita tunggu sampai 10.45 ya. Oke, sudah ya nak. Terima kasih, sudah lumayan lah. Ini yang hadir 57, yang sudah mengisi ada 46. Oke, nanti bagi teman-teman yang hari ini belum join ya, yang nanti lihat siaran ulang di YouTube, silakan mengerjakan pretest dulu, kemudian baru melanjutkan ke latihan studi ya. Oke, nah silakan Bu El minta tolong kalian aktif di chat nggak apa-apa. Silakan kalian jawab di chat. Atau kalau yang bisa open cam silakan dijawab langsung ya. Oke, jadi ini kita masih pemanasan dulu dan membahas tiga cara tadi. Dari pertama identifikasi, kemudian peluang, dan menentukan kelayakan calon usaha kalian. Jadi belum kelayakan usahanya, tapi calon ide bisnis kalian. Nah, ini ada soal yang pertama. Silakan coba, sudah di-download semua ya. Oke, ini kita taruh di mana? Nomor satu, nih, Doni adalah seorang siswa ini terkait ide ya. Doni adalah seorang siswa yang sering mengeluh karena loker sekolahnya selalu berantakan dan sulit menemukan buku yang dibutuhkan. Yang menyadari banyak teman-temannya mengalami masalah serupa. Dari pengalaman ini, Doni mendapatkan ide untuk membuat sebuah organizer loker modular yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ide bisnis Doni ini berawal dari apa berarti? Dari C, ya betul ya. Masalah ia dan teman-temannya hadapi. Pembahasannya jelas ya, karena dia dan teman-temannya mengeluh tadi. Oke, betul. Kemudian nomor dua, oke. Nomor dua, sebuah tim siswa berencana membuat aplikasi resep cepat untuk masak. Mereka tahu banyak aplikasi resep lain itu sudah ada. Dia pengen bikin, tapi ternyata sudah ada. Oleh karena itu, mereka pengen melakukan riset dan menemukan bahwa target pasar mereka adalah pekerja kantoran yang sibuk, tidak punya banyak waktu, dan sering memesan makanan. Langkah yang dilakukan tim ini untuk memahami pelanggan dari pesaingnya, termasuk dalam apa kira-kira? Analisis pasar. Oke, kenapa kira-kira? Kira-kira, kenapa kok analisis pasar? Karena menganalisis, menganalisis. Karena yang dianalisis adalah ini gampang ya pilihannya ya. Nanti takutnya kalau ada analisis yang lain. Kan ada biasanya jebakan yang analisis pasar, analisis produksi, analisis teknis gitu. Sama seperti nah, kan ini ada analisis finansial juga kan. Jadi karena yang dia riset itu terkait target betul, target pasarnya. Kayak gitu ya. Betul sekali.
Kemudian nomor tiga, silakan dibaca dulu. Maya memiliki ide untuk membuat tas. Ia tahu ada banyak eceng gondok di danau. Eceng gondok di danau dekat rumahnya ini berarti terkait apa ini? Di sekitarnya itu ada eceng gondok banyak. Itu termasuk peluang bukan? Nak? Sebenarnya dia masalah kan ya. Eceng gondok ini menjadi masalah di sungai atau di danau karena mengganggu ekosistem di air. Tapi ini jadi peluang nggak dari seorang bisnis atau seorang pemikir ide bisnis? Peluang bukan? Peluang ya. Oke, namun ia tidak yakin apakah tas ini mampu dibuat dalam jumlah besar. Nah, masalah yang dihadapi ini berkait kelayakan apa? Pasar, finansial, manajerial, teknis, atau hukum? Apa? Kelayakan apa ini, nak? Jawabannya D, Bu. D, D. D. Teknis ya. Oke, betul. Insya Allah D. Bismillah. Oke. Betul D. Pokoknya intinya itu gini, yang bisa dipegang ya. Kalau pasar itu kita menganalisis target-target atau orang yang berhubungan dengan bisnis kita itu pasar. Kalau finansial semuanya tentang uang, uang, uang. Kalau manajerial itu tentang internal, biasanya SDM. Kemudian kalau teknis itu pokoknya kita olah atau operasionalnya. Segala operasional itu kalau dikelayakan itu masuk di teknis. Betul sekali. Kemudian nomor empat. Nah, ini coba dibaca dulu nomor empat jawabannya apa ini? Memperkirakan modal awal 2 juta. Setelah melakukan perhitungan, menyadari ternyata terlalu tinggi. Masuk ke finansial. Oke, betul. Oke, ini pemainnya Fahri, Arga, Keisha, Sabta, Naila, Maulana. Yang lain, ayo silakan bisa menjawab juga ya, Nak ya. Oke, nomor 5. Silakan dibaca dulu. Apa jawabannya? Nomor 5 adalah ada yang jawab E, ada yang jawab D. Oke. Nah, ini kan ada melihat banyak orang ya. Budi melihat banyak orang mengeluh tentang kualitas air minum dispenser. Ia mendapatkan ide untuk membuat filter. Nah, sudah ada, tapi dia tetap pengen bikin filter air. Nah, di luar itu sudah banyak. Tapi harganya mereka itu sangat mahal. Nah, Budi ini pengen membuat filter dengan harga yang lebih murah. Ide bisnis ini berarti berfokus pada D ya. D. Sebetulnya sudah ada, tapi kita mengecek atau memberi solusi terkait harga jualnya yang lebih murah. Oke, D. Silakan kalian catat ya, nak, karena yang BL share itu kunci jawabannya nggak boleh langsung tulis di situ. Jadi BL harap kalian bisa belajar lagi, jadi tidak mengandalkan hanya halah nanti nih ujian download dari BL saja. BL minta tolong untuk bisa dicatat sendiri. Oke, nomor 6. 6. Riset apa itu namanya? B, Bu. Riset pasar. Oke, betul. Riset pasar ya. Karena ia melihat banyak orang yang mengeluh. Ya, banyak orang, tentang orang nih. Berarti jelas dia tentang pasar. Oke. Nomor 7. Nomor 7, nomor 7. Oke, sebuah tim siswa berencana membuat platform ya. Tapi platformnya ini dia pengen mengumpulkan data tentang mata pelajaran apa yang sulit dan biayanya itu berapa. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menguji apa? Kelayakan
Ada yang B, kok B semua ya? Nggak ada yang beda tak ini? Wah, yakin finansial. Apa? Ya, C ya. Wah, luar biasa. Ini berarti bisa jadi evaluasi belajar juga nih. Kalian banyak yang terjebak ya. Ada yang milih A, B, C, D, beda-beda ya. Nah, ini jawabannya adalah C. Kelayakan pasar ide. Karena dia itu punya kekhawatiran tidak banyak orang. Takutnya ya, dia itu kenapa kok dia survei dulu mapelnya apa? Karena apa? Dia takut kalau ternyata platformnya itu tidak banyak diminati orang karena harganya terlalu mahal, apa harganya terlalu murah, atau mungkin mapelnya nggak sesuai yang diminati kayak gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kemudian 8, Joko. Joko, kelayakan apa ini? Nah, ini sama ya. Oke, betul. Sama dengan yang sebelumnya. Jadi masih bertujuan untuk memvalidasi orang itu butuh atau tidak. Betul ya, kelayakan pasar. Kalau yang berhubungan tentang keuangan tadi kelayakan apa nak namanya? Yang tentang keuangan apa tadi? Kelayakan apa? Finansial. Oke. Kalau terkait operasional, terkait barang-barang bahan baku, masuk di mana? Kelayakan apa? Yang bahan bakunya, kelayakan, oke. Teknis ya, teknis, teknis, teknis. Oke, kita lanjut dulu. Oke, lanjut nomor 9. 9 B, Bu. 9 B, kenapa alasannya? Abi. Karena ini Bu membutuhkan Soalnya fleksibilitas. menyebutkan fungsi, Bu. Iya, fungsinya Bu. Oke, betul ya. Jadi dia itu bercerita tentang eh, tas serbaguna, tapi juga dia itu fleksibel dan dalam membawa barang-barangnya. Oke, betul. B jawabannya. Nomor 10, jawabannya adalah 10 apa nih? A, D. Beda-beda ya, sebenarnya ya. 10 itu adalah mereka menyadari bahwa konsumen mereka adalah ibu rumah tangga yang sibuk. Mereka harus memastikan bahwa produknya praktis. Tindakan ini termasuk analisis. Analisis apa nih? Analisis pasar ya jawabannya. Dia masih sama. Dia pengen memvalidasi. Memvalidasi si ibu-ibunya itu memang butuh nggak produknya. Produk yang seperti ini. Jadi silakan dibaca dulu ya. Ada konsumen-konsumennya enggak, clue-nya. Kemudian, karena kalau di PKK ini beda dengan matematika ya, enak kalau di matematika ada rumusnya, ada rumus pastinya. Tapi kalau di soal ini kita bisa cicil dengan cara membaca dengan baik apa yang mereka mau. Kalau di sini kan highlightnya adalah berfokus pada siapa targetnya, kemudian yang dibutuhkan itu apa, kayak gitu. Oke ya, tadi jawabannya pasar. Nomor 11. 11 apa nih? C. Oke. 11C betul ya. Ini semakin ke bawah semakin agak pendek kok soalnya. Buat panjang pendek, panjang pendek. Oke, seorang pengembang memiliki ide platform, namun menyadari sudah banyak yang serupa. Hal ini membuat dia berfokus pada C ya, betul. Menganalisa pesaing dengan cara
mencari keunikannya. Tadi Arga tanya apa ya? Kayaknya tadi Arga tanya. Nanti Arga boleh tanya ya. Tadi gue lupa ke ini, ke chatnya ketumpuk. Oke, nanti bisa di akhir bisa tanya jawab dulu sebentar. Oke, nomor 12. Ketika seorang punya banyak modal, kayak finansial jelas ya. Nomor 13, 12 analisa apa ini? Analisa teknis betul sekali. Ya, betul, teknis C. Ya, betul. Tadi Arga tanya apa Arga? Tadi kayaknya apa teknis sama apa tadi? Mana? Atila, Atila. Oke, apa bedanya operasional dan teknis? Kalau bedanya adalah kalau teknis itu mencakup bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan untuk apa yang dijalankan. Kalau operasional itu misalnya ya, misalnya aplikasi Gojek. Kalau operasional itu memastikan si aplikasi itu memang benar-benar bisa digunakan dengan baik user antara user dan user lainnya. Misal nih, driver dengan konsumen atau mitra dengan konsumen atau mitra dengan driver. Jadi mereka itu berjalan dengan baik dan digunakan dengan maksimal dan sebaik mungkin itu dinamakan operasional. Tapi kalau teknis itu lebih ke alat-alat pendukungnya, kemudian juga bahan-bahannya itu masuk di teknis. Kayak gitu Arga. Dan teman-teman yang lain bedanya ya. Kira-kira sudah paham belum Arga? Oke, sudah oke. Lanjut ya. Tadi nomor berapa nah? 13. Sekarang 14. Kelaikan finansial itu memastikan apa? Ya, betul ya. 14C. Menghasilkan keuntungan. Enak ini pilihannya. Nanti lain kali bikin yang lebih menjebak lagi ya. Mantap. Pertemuan pertama. Nomor 15. Memiliki ide. Ia menemukan bahwa banyak teman lebih suka membaca fisik daripada e-book. Tetapi tokonya sangat terbatas. Jadi dasarnya apa? C, ya betul peluang ya. Jadi peluangnya di Sidoarjo nih misalnya belum ada. Kalau di Malang kan pernah lihat ya, Gramedia itu di dalamnya ada workspace-nya juga. Jadi kayak bisa nongkrong-nongkrong, bisa baca di situ, kayak ada ruang tamunya gitu lah. Sedangkan di Sidoarjo itu belum ada. Padahal kayak kita pun sebenarnya enak kan. Apalagi di Skomda sekarang ada literasi kayak gitu ya. Dan baca itu kan enak baca buku sambil santai-santai. Nah ini benar menjadi sebuah peluang. Nomor 16. Ide bisnis yang baik itu mampu apa? Mampu viral? Bukan ya? Oke, betul. 16C. Mampu menjawab kebutuhan. Nah, setelah kebutuhan itu dijawab, kemudian yang jelas ketika sudah layak, sudah deal, sudah berjalan, barulah menarik perhatian investor. Kemudian viral itu sudah pathway-nya, sudah jalannya. Kemudian nomor 17, dinilai dari apanya? Kalau bank menilainya. Dari finansial, betul ya. Jelas keywordnya ada pinjaman dari bank. Berarti yang diatur adalah keuangannya. Dia nggak pengen tahu bahan bakumu dari mana. Yang penting uangmu jelas gitu ya kalau bank. Nomor 18, apa tadi nak yang membedakan ide dan dari peluang usaha? Masih ingat nggak tadi di yang Buel jelaskan? Naila B, C, apa nih? Oke, B ya, betul. B ya jawabannya ya. Jadi bedanya itu kalau peluang itu sudah terbukti, kalau ide itu belum dianalisa. Kalau ide itu ya asbun, jadi kayak cuman bilang, kayak misalnya Abi, Bu, saya punya ide nih, bikin ini gitu ya. Nino, Bu, saya pengen bikin ini, tapi belum ada buktinya, belum dilakukan analisa, itu namanya cuma hanya ide. Sedangkan kalau peluang itu sudah, kan kamu sudah tahu, oh iya, kayak tadi, di sekitar kita punya ide pengen bikin toko buku. Nah, ternyata sudah diverifikasi dengan adanya pembuktian bahwa di Sidoarjo ini cuma ada satu Gramedia misalnya gitu. Jadi sudah teranalisa kalau peluang. Nomor 19,
Kelayakan apa ini? Kelayakan teknis, betul ya. Karena dia tentang bahannya kayu, kualitasnya seperti apa, dan mudah digunakan, gitu ya. Masuk ke teknis, betul. Nomor 20. Pertanyaan yang paling tepat untuk menganalisis pasar. Oke, C, betul sekali. Analisis pasar membantu menentukan apakah permintaan untuk produk kita itu jelas gitu ya. Oke, betul. 21. Seorang pengusaha ingin membuka bisnis es krim. Ia menemukan bahwa menganalisis apa tuh? Oke, betul. Menganalisa kelemahan pesaing. Jadi kita boleh bikin sesuatu ide yang sama dengan toko lain atau dengan ide bisnis yang lain. Tapi yang jelas kalian harus punya satu keunggulan dibanding yang lain. Betul. Dua-dua, seorang siswa memiliki ide aplikasi pengingat tugas, ia harus memastikan termasuk kelayakan teknis. Betul. Nomor 23, karena apa? Ini dibolak-balik sih dari soal yang awal-awal tadi. Karena C ya, kalau yang lain kan nggak make sense ya, agar ide terlihat rumit, agar mudah mendapatkan modal, betul sih. Tapi untuk yang pertama, karena konsumen itu bersedia membayar untuk solusi. Kalau misalnya kalian sekolah karena apa ya? Karena pengen menambah wawasan biar tidak begitu-begitu saja. Makanya kalian atau orang tua kalian make sense untuk membayar sekolah yang mahal. 24, pernyataan yang paling tepat. Kelayakan usaha. Oke, betul ya. B. Untuk mengurangi resiko kegagalan. Jadi analisa kelayakan ini sebelum berjalan itu dipastikan dulu apakah ke depannya eh kalau gagal meminimalisir lah. Misalnya kalau misal gagal atau tidak kan kita nggak ada yang tahu ya ke depannya. Cuman yang pasti ada peluang besar untuk berjalan beberapa tahun ke depan. Nomor terakhir, 25. 25 mana? 25 D, ya betul ya. Seorang usaha ingin membuat proposal usaha salah satu company harus ia sertakan di analisis pasar mencakup D, target pasar dan pesaing. Kalau daftar buku baku gak ya? Total biaya gak juga. Kemudian strategi gak juga. Jadi kalau terkait analisis pasar yang mencakup betul target pasar dan pesaing. Oke, kalau 2JP, nah sudah berakhir ya. Jadi waktu pertemuan kita itu ada sekitar 40 menit, sekitar 40 menit lah. Kalau lebih juga nggak lebih banget, kalau kurang juga nggak boleh kurang. Pokoknya minimal 40 menit untuk 2JP. Nah, untuk latihan soalnya, nanti Bu Ella akan share latihan soal lagi ya. Nanti berupa kayak exam gitu, silakan nanti dikerjakan sebaik mungkin. Jadi setiap pertemuan Bu Ella akan bahas dan Bu Ella akan tambahkan latihan soal. Dan untuk minggu depan, silakan kalian cek, nak, BL pastikan H-1 itu sudah ada. Dan ini, nak, sedikit informasi ya, nanti BL reminder lagi, BL mohon maaf, minggu depan itu BL ganti jadwalnya. Jadi BL kan ini harusnya hari Kamis, nanti untuk PKK dan fisika nanti tukeran. Jadi Bu Elisa ngajar hari Selasa, Bu Gali ngajar hari Kamis. Gitu, enggak apa-apa ya, nanti BL reminder lagi H-1. Jadi minta tolong hari Senin pasti latihan soal. Beberapa latihan soal sudah ready, silakan dicek dulu di sana. Oke, apakah ada pertanyaan dulu, nak? Apakah ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada, oke. Yang lain aman ya? Cukup, Bu. Oke, mungkin itu saja, nak. Selamat beristirahat ya. Sebentar lagi mungkin waktunya istirahat juga di PKL kalian. Terima kasih banyak sudah bergabung. Intinya tetap semangat belajar karena PKK ini walaupun terlihat mudah, tapi beberapa ada celah untuk permainan soal dan soal cerita sih. Dan ini wajib soalnya. Jadi tolong diikuti dengan baik. Semoga ini menjadi istiqomah untuk kita ya. Dan ikhtiar untuk kita
ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya.